Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah merencanakan kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI Polri, bahkan pejabat negara. Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari pembaruan rencana kerja RKP tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni tahun ini. Akankah kenaikan gaji ini memicu kenaikan harga-harga? Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di sektor swasta? Dan apakah kenaikan gaji ini telah sesuai di tengah pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran? Berkaitan dengan rencana kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan juga tadi pejabat negara yang disebutkan ya. Kalau menurut saya ini pertama membaca berita ini mengejutkan ya, karena tidak ada dan ini ternyata perpresnya juga sudah lama ya, dari 30 Juni, dan ini berlaku untuk semua ya, ASN sampai bahkan pejabat negara. Tapi memang kita harus menunggu detailnya ya, Iva ya, dari sisi peraturan Menteri Keuangannya tentunya. Jadi nanti detailnya seperti apa gitu. Apakah, karena ini kan peraturan ini direvisi itu kan 30 Juni, artinya sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia ketika itu, di akhir Agustus gitu. Jadi kalau saya melihat ya, harusnya memang, saya nggak tahu ya, harusnya untuk pejabat negara ya tidak ada kenaikan. Apakah setelah demo ada perubahan betul, begitu untuk aturan ini ya? Peraturannya udah lewat ya, cuman baru dipublish gitu ya, jadi baru diberitakan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya di jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi, bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga. Karena PNS itu, ASN ya, itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan, ada tambahan uang ini kan, bisa dibilang seperti itu, tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah, Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight juga? Ya, pertama memang ini cukup mengejutkan karena ketika pidato di Nota Keuangan ya, 15 Agustus lalu tidak ada tanda kutip bocoran soal kenaikan gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini, tentunya ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan, karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya. Dan dalam 10 tahun terakhir ya, gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya. Itu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa. Dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya, tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, pejabat negara perlu atau tidak? Ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin
perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Betul. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh, ini tenaga kesehatan ini menurut saya sangat penting juga ya, karena untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan juga dalam jangka panjang. Yang memang menarik di sini mungkin TNI Polri dan pejabat negara. Mungkin dalam beberapa pekan terakhir ya sentimennya mungkin agak kurang bagus nih dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Jadi buktikan dulu nih ya, misalnya memang bagus kalau ya. ternyata ada peningkatan gaji, memang di sini tentunya tuntutan atas kinerja pasti meningkat juga. Dan ini menurut saya memang perlu diperhatikan juga ya. Jadi, ya tentu ini merupakan upaya untuk terus melakukan perbaikan ya terhadap situasi dan kondisi pegawai negeri kita sebagai salah satu elemen bangsa. Perbaikan kondisi terhadap semua elemen ini kan terus berlangsung, baik itu pegawai negeri, ya buruh, upah buruh kan kemarin udah dinaikin kan jadi berapa 6,5% ya angkanya sudah dinaikkan. Kemudian hakim yang insya Allah sudah di depan mata. Tetapi kalau untuk bicara PNS, guru, TNI Polri, dan pejabat negara, ini memang masih harus dibahas antara KL-KL yang terkait. Utamanya adalah PAN-RB bersama dengan Kementerian Keuangan. Untuk diketahui bahwa Perpres ini sumbernya asalnya itu adalah dari Bappenas. Kalau kita bicara pengelolaan negara kan ada tahapan perencanaan, ada tahapan administrasi atau pembuatan peraturan oleh Seknek, kemudian implementasinya oleh PAN-RB, keuangan, kan harus dilihat juga kondisi keuangan negara. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, sejauh ini memang tahapannya masih belum sampai ke pembahasan yang konkret betul atau detail betul bahwa ini pasti akan dilaksanakan tahun 2025. Dan belum memang tentu di tahun ini artinya belum tentu, ya. Dan memang sudah ada beberapa pengalaman sebelumnya ya, namanya perencanaan kan tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kondisi bulan Juni kemarin mungkin beda dengan sekarang pada bulan September atau Oktober ini. Saya punya beberapa contoh nih dari hasil kajian di kantor staf kepresidenan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, itu tidak dilaksanakan pada tahun Perpres itu dibuat, tetapi pada tahun yang lain atau tahun yang berikutnya. Bahkan sampai hari ini juga masih menjadi masih menjadi pembahasan begitu. Karena kalau bicara misalnya cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan, di satu sisi kan kalau dari kacamata kesehatan itu tujuannya untuk mengurangi resiko-resiko penyakit akibat gula. Jadi sih kalau lihat konteksnya memang ini ya bukan tertutup kemungkinan akan dilaksanakan, tetapi bisa juga tahun depan gitu. Sebelum saya ke Bang Apalagi Ator, bulan Juni kan yang dinamikanya dengan Agustus luar biasa ya, berbeda ya. Beda banget. Sebelum saya ke Bang Ator, tapi sebenarnya Bang, tadi sudah disinggung juga berkaitan dengan pejabat pemerintahan ini juga menuai sorotan tentunya ya. Betul. Urgensinya apa Bang untuk kenaikan gaji ini? Justru itu makanya ini kan perencanaan pada bulan Juni. Yang tentunya kajiannya malah pada bulan Mei atau April begitu. Yang perspektifnya pada hari ini sangat-sangat berbeda. Tapi kan di bulan Juni kita juga sudah kelihatan tuh Bang, ekonomi kita juga layu begitu ya. Ini bisa dikatakan bahkan efisiensi di mana-mana, tapi sudah ada perencanaan untuk pejabat publik naik gaji. Jadi begini, ada angka, ada data, ada fakta, ada namanya paradigma atau perspektif. Situasi dan kondisi yang sama, angka yang sama, kalau pakai perspektif yang berbeda itu nanti evaluasinya jadi lain. Ini kan kita lihat misalnya bagaimana Bu Sri Mulyani digantikan dengan Pak Purbaya, dari kacamata disiplin fiskal menjadi kacamata pertumbuhan ekonomi, dari gaya injak rem menjadi injak gas kan. Iya kan? Itu kan rupanya setelah dikaji lebih mendalam ada persoalan yang lebih serius misalnya begitu. Sistemik. Nah, begitu Pak Purbaya diberi kesempatan untuk menjabat, keluarlah semua analisa beliau itu bahwa pada saat-saat krisis ketika terjadi penghematan atau disiplin fiskal, malah ekonominya nggak jalan gitu. Harusnya likuiditas dikucurkan. Nah, itu namanya perspektif. Itu maksud saya. Baik, saya ke Bang Ator.